sampai syahadat, terus di sana tuh yang nyaksiin aku bersahadat itu banyak banget Saksinya dari banyak banget ya. ibu-ibu. Dari ibu-ibu Aisyah, dari orang-orang Muhammadiyah gitu kan. Hmm. Aku sampai, wah kenapa harus banyak ini gitu kan. Terus? Sampai ya pokoknya eh akhirnya tuh ya pas aku udah selesai bersahadat, terus aku itu sempat ikut puasa 2 hari Mbak. Hmm, puasa, puasa untuk Padahal apa tuh? puasa itu waktu itu aku baca syahadat itu bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Oh iya 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 benar-benar. Oh iya puasa. Terus? Nah, aku ikut puasa 2 hari. Terus, wah aku sempat ngomong gini, Fris kalau nggak kuat, katanya buka aja nggak apa-apa. Cuma nggak Hmm. awak, jangan sayang. Aku bilang Hmm. gitu. Kamu kuat, katanya kalau kuat ya udah nggak apa-apa terusin. Kalau nggak kuat buka, katanya. Hmm. Ya tapi aku pikir gue pasti kuat gitu kan, pasti Hmm. gue kuat gitu. Ya tapi memang hari pertama aku kuat gitu, nggak jebol Hmm. gitu. Nah terus pas di hari kedua itu kan pas malam takbiran tuh, pasti dia berpikir, Hmm. wah aku tuh Fris kalau capek udah buka aja katanya gitu. Enggak kok wah, enggak aku kuat kata aku gitu. Nah jadi aku tuh sempat ngerasain taraweh gitu ya, pokoknya di 2 hari puasa itu. Hmm. Jadi benar-benar yang namanya aku itu diajarin banget jadi Islam gitu. Nah terus habis aku baca syahadat, aku dibimbing sama sepupu aku buat sholat taubat. Hmm. Terus Terus? ya udah nih kamu udah sholat taubat, sekarang kamu sholat asar ya katanya gitu. Tapi masih Hmm. ngikutin dia juga gitu. Hmm. Terus kayak gitu nih Kayak ada gitu. pertanyaan berikutnya. Kalau menurut Friska itu, menurut Ukti Friska, Islam itu ajarannya seperti apa sih? Maksudnya dibandingin dengan agama yang dulu gitu. Kalau di Islam itu aku itu lebih melihat persaudaraan. Hmm. Enggak, maksudnya Terus ajarannya gitu loh. Ajarannya ajarannya bagaimana? itu, Hmm. ajarannya itu memang menurut aku tuh gimana ya Mbak, susah sih buat diomongin, susah digambarin gitu. Hmm. Jadi memang benar-benar yang namanya mengajarkan kalau kita itu harus berbuat baik, Hmm. terus Terus? saling tolong menolong gitu. Hmm. Ya memang Terus? benar-benar apa ya, pokoknya benar-benar agama yang mengajarkan kebaikan lah gitu. Memang semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu, cuma lebih ke persaudaraan gitu. Hmm. Terus juga Terus eh hah? ya terus kalau perlakuan dari itu teman-teman gimana yang tadinya yang non Muslim gitu loh setelah tahu Friska masuk Islam sempet maksudnya. sempet ada perdebatan sama temanku yang Kristen. Kenapa katanya kok Cici pindah agama gini 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 gini. Aku sebandel-bandelnya aku nggak akan pindah agama. Terus aku bilang gini, Van itu hak orang. Aku bilang itu hak aku. Kalau memang aku mau pindah agama atau enggak. Jadi dia tuh sempet kayak orang yang musuhin aku ya kan tuh. Nah terus ya udahlah gitu kan, ibaratnya aku berpikir saat itu cuma gini Mbak, gue kerja sendiri, gue untuk menghidupi diri gue sendiri dan gue nggak merugikan lo, udah gitu doang. Iya, masing-masing aja lah gitu ya. Iya, maksudnya masing-masing aja gitu. Kita mah masing-masing aja kalau agama. Jadi jangan apa? Jangan mengganggu agama orang gitu maksudnya. Iya. Dengar nggak suara saya? Kenapa? Iya. Jadi maksudnya masing-masing aja gitu. Kalau agama kan kita juga nggak bisa memaksakan agama ya kan, itu kan hak privasi tiap orang, keyakinan tiap orang ya kan. Terus ini nih ada lagi pertanyaan nih. Kalau menurut Friska tuh setelah menjadi Muslim nih ya, saat-saat ada nggak saat-saat yang paling menyedihkan gitu loh? Saat yang paling menyedihkan setelah menjadi seorang Muslim gitu. Alhamdulillah sih buat sampai saat ini aku itu nggak pernah merasakan
saat-saat yang paling menyedihkan gitu, kayak dulu yang aku benar-benar terpuruk banget, terus aku kembali bangkit gitu ya. Bangkit dalam artian aku kembali bangkit tapi dengan Friska yang udah menjadi seorang muslim gitu, Mbak. Dan aku tuh selalu apa ya, jadi kayak yang udahlah, memang mungkin belum waktunya, tapi memang aku itu percaya gitu ya kalau Allah itu mendengar doa kita, karena memang alhamdulillah gitu ya, dari aku masuk jadi seorang mu'alaf udah 3 tahun sampai saat ini itu banyak sekali doa aku itu yang udah dijabah gitu. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Itu aku apa? tuh yang udah dijabah sama Terus kalau menurut Friska nih, waktu menjadi seorang muslim kan tadinya kan waktu belum muslim kan nggak harus bangun pagi-pagi sholat, terus nggak harus puasa. Terus setelah menjadi muslim ada kesulitan nggak, maksudnya melakukan syariat Islam gitu? Mungkin untuk awal-awal ada ya, Mbak. Cuma kalau untuk kesini-sininya ya alhamdulillah aku bisa adaptasi gitu. Karena dulu kan pas sebelum abis baca syahadat, aku kan belum pakai hijab tuh. Mamaku itu masih Buddha, tapi mamaku yang lebih pakai hijab gini-gini ya kan. Pokoknya inti jalan cerita itu mamaku tuh yang pengen banget aku pakai hijab gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Terus pas 2 tahun aku tuh selalu bilang memohon ya sama Allah, aku bilang kalau memang mamaku harus menjadi seorang muslim mudahkan, tapi kalau enggak ya udah gitu, aku enggak memaksakan. Tapi setelah aku menjadi seorang muslim sekitar 2 tahun, itu aku ingat banget posisi itu aku lagi kerja, lagi pameran, tiba-tiba mamaku telepon. Itu ingat banget, aku itu hari Kamis. Kak, besok mama mau baca syahadat. Aku sempet bingung kan, sempet bengong. Mama yakin? Serius? Iya yakin serius, kata mamaku gitu ya. Dan aku pikir masih gak jadi nih. Jumatnya aku telepon, udah kok udah baca syahadat, kata dia gitu. Ya aku nggak mah masuk muslim dong, enggak, tapi aku cuma bilang ya Allah, aku bilang kalau memang mamaku harus menjadi seorang muslim mudahkan, tapi jika tidak ya maksudnya aku cuma minta sama Allah gitu loh. Dan kalau mamaku itu dia menemukan hidayah itu melalui YouTube karena dia sering nonton ceramah-ceramah ustadz dan dia melihat emang itu semua benar adanya gitu loh. Oh iya ya benar ya gini-gini. Jadi aku tuh berpura-pura aja nggak tahu gitu dia nonton ceramah, padahal aku tahu dan lagi nonton ceramah gitu. Ngumpet-ngumpet dia gitu nontonnya. Mungkin lebih ke malu kali ya Mbak gitu kan. Iya, jadi ya udahlah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah setelah dia memutuskan jadi seorang mu'alaf, aku ya udah gitu kan. Aku nggak yang gimana-gimana banget gitu sama dia. Oh berarti Friska tinggalnya sama mama angkat bukan sama mama ya? Enggak, aku di Cikarang ini aku tinggal sendiri. Dulu itu kan aku jujur aja Mbak, aku dulu sempet menikah, terus di tahun keempat pernikahan aku itu aku merasa drop karena aku harus pisah ya. Pisah, tapi aku melihat di sini kok kayak nggak ada yang ngebantuin aku gitu kan. Nah akhirnya aku ya semuanya aku ceritain sama ibu angkat aku itu gitu. Terus akhirnya disuruh baca surat Al-Fatihah itu. Aku disuruh baca surat Al-Fatihah itu dan waktu kita pisah rumah itu ya alhamdulillah kan aku udah muslim. Aku itu cuma minta mudahkan aku agar aku bisa segera mendapatkan pekerjaan, tapi alhamdulillah emang aku dapat pekerjaan itu gitu. Maksudnya selalu mendapatkan pekerjaan yang memang baik gitu, yang memang ibaratnya bagus lah gitu Mbak. Jadi posisinya waktu itu Friska waktu masuk muslim itu udah cerai atau belum? Waktu itu aku udah ibaratnya orang itu udah di ambang pintu Mbak. Oh di ambang pintu mau cerai. Dan aku itu sudah tidak berkomunikasi sama dia itu lebih dari 3 bulan. Jadi dia nggak tanya sama aku juga nggak tanya sama dia gitu ya. Aku sih nggak pernah mendoakan jelek ke dia gitu. Cuma
ya udahlah, aku bilang itu biar semuanya itu udah biar rencana Allah aja gitu. Ya memang mungkin itu jalan-jalan untuk Friska menemukan Islam juga kali ya, hidayah itu ya. Jadi datang pada saat Mungkin. lagi keadaan lagi terpuruk, terus akhirnya mendapatkan hidayah lewat surat Al-Fatihah itu ya. Jadi Allah menuntunnya lewat situ gitu loh. Terus ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Kalau aku itu apa ya? Waktu itu aku cuma berpikir, kok hidup aku berat banget ya, gitu kan. Satu, aku ditinggal meninggal sama papa aku gitu ya. Terus mamaku yang ibaratnya udah sakit gitu. Kok hidup aku berat banget ya gitu. Harus hancur dengan cara yang seperti ini gitu. Aku cuma berpikir waktu itu, Tuhan tuh nggak adil loh sama aku gitu kan. Tapi aku cuma, ya itu pada saat aku baca syahadat, aku baru lihat, oh ternyata Tuhan adil sama aku. Jadi kenapa aku bilang Tuhan adil sama aku? Karena pada saat aku masuk Muslim itu, demi Allah Mbak, itu aku sangat mudah mendapatkan pekerjaan ya, entah dari gimana atau mungkin dari pengalaman aku gitu ya. Dan ya ibaratnya ya aku cuma berpikir Allah itu nggak tidur gitu kan. Jadi waktu COVID lagi tingginya awal COVID juga kan, aku kan dirumahkan. Aku sedih gitu, merasa hidup aku hancur. Aku cuma waktu itu aku cuma ngomong, kok kayaknya hidup gue kayak gini ya gitu kan. Tapi ya itu akhirnya aku tahajud, aku baca Yasin, ya alhamdulillah gitu aku dapat pekerjaan lagi gitu. Padahal kan menurut orang-orang itu lagi COVID gini, siapa sih yang mau ngasih lowongan, siapa sih perusahaan mana sih yang mau buka ini. Tapi aku berpikir enggak kok, pasti ada jalan gitu ya, kayak gitu. Iya, ya jadi dipermudah lah sama Allah gitu ya. Kalau menurut Friska apa, kan ada tadi waktu saya lagi live streaming nih, ada yang komen gini, katanya orang Islam itu miskin katanya, bodoh. Menurut Friska gimana tuh? Setuju nggak tuh? Aku kaya atau miskin itu nggak ngaruh ya Mbak gitu, karena bukan hanya dari Muslim, dari mungkin dari yang non juga mungkin banyak gitu. Terus udah gitu, kalau untuk bodoh itu menurut aku, kalau orang bodoh dia mungkin sebodoh-bodohnya orang, kalau dia mau belajar dia pasti akan jadi pinter gitu. Iya. Jadi kalau untuk dibilang miskin, kalau miskin ya ibarat kasarnya, bukan cuma orang Muslim kok, banyak kok orang yang nggak Muslim juga miskin gitu ya. Dan selama memang dia mau berusaha, ya nggak ada kata miskin gitu loh Mbak. Terus berarti setiap hari berarti udah ini ya, sejak jadi mu'alaf itu langsung melaksanakan syariat Islam gitu, kayak sholat 5 waktu, kayak puasa gitu, udah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah gitu, karena kan jujur aja emang kan dari keluarga papa itu kan orangnya itu syar'i sekali gitu. Jadi ke warung pun kita harus pakai kerudung gitu ya Mbak gitu. Tapi aku nggak pernah mempermasalahkan, apa sih ke warung aja harus pakai kerudung gitu ya. Udah aku ikutin aja gitu alur mereka gitu. Oh jadi papanya Muslim, mamanya yang Buddha ya? Oh papanya meninggalnya tuh udah berapa lama tuh? Papaku itu meninggal itu udah sekitar 4 tahunan ya, 3 atau 4 tahunan, udah lumayan lama lah Mbak pokoknya. Iya sama sih, saya juga papa saya udah meninggal, tinggal mama saya aja. Mama saya juga Buddha sih, Buddha Jepang. Jadi kalau papa tuh jadi ya kalau dari papa, keluarga papa sendiri sih emang mereka itu emang udah Muslim semua gitu, bukannya mu'alaf seperti aku gitu. Mereka semua Muslim. Kalau keluarga mama Buddha, dan tadinya itu ada satu kakak mama menentang aku sampai aku dimusuhin gitu ya sama dia. Tapi ya aku cuma berpikir, aku nggak ngerugiin siapa-siapa aku dengan aku masuk Muslim gitu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu loh, hatinya lunak lagi
komunikasi gitu, dan aku nggak pernah telepon dia, tiba-tiba dia telepon aku, gimana kabarnya gitu. Bahkan alhamdulillah waktu 2 tahun lalu lebaran itu, lebaran pertama aku dan lebaran kedua aku tuh dia nggak ngucapin selamat lebaran, enggak, tapi di lebaran ketiga aku di tahun ini dia tiba-tiba telepon aku, dia cuma bilang, Fris selamat lebaran katanya. Oh iya gitu kan, ya karena aku nggak mau yang namanya kayak memusuhi gitu ya Mbak. Oh iya makasih, aku cuma bilang kayak gitu kan. Ya ibaratnya kalau memang dia telepon ya aku welcome gitu, tapi kalau memang dia nggak telepon ya udah gitu, karena menurut aku nggak merugikan siapapun. Iya. Terus sekarang aktivitas sehari-harinya itu pekerjaannya gitu gimana? Sekarang kerja di mana Friska? Sebagai apa maksudnya? Kalau aku di sini tinggalnya kontrak ya, berdua teman aku kontrak, jadi kita sama-sama ya bisa dibilang perantauan lah Mbak. Perantauan gitu. Aslinya Cikarang atau asli dari daerah mana emang Priska? Kalau aku itu kan campuran, aku lahir di Jakarta Mbak. Oh lahir Jakarta, tapi ada campuran Chinese-nya gitu ya? Iya dari mama. Oh mama Chinese. Terus sekarang jadi kerjanya di mana itu kalau boleh tahu? Aku kerja di salah satu anak perusahaan Lipo ya, itu di Meikarta namanya. Bagian? Aku bagian pemasaran Mbak di Meikarta, bagian penjualan. Apartemen ya? Apartemen iya, bagian kan apartemen. Apartemen ya, bisa dibilang dia itu mega projectnya Lipo Cikarang. Oh iya tuh Mbak, bagi pemirsa tuh yang mau beli apartemen bisa hubungi Friska tuh, ada nomor WA-nya. Apartemennya bagus loh, saya lihat itu videonya bagus banget itu, ya keren banget gitu, maksudnya bisa ini ya. Itu memang real seperti itu Mbak, bentuknya tidak dibuat-buat sama sekali. Iya bagus gitu. Saya juga dulu pernah dengar itu Meikarta kayaknya pernah dengar gitu di Lipo Cikarang, itu bagus sih. Maksudnya peminatnya tapi banyak yang beli ya. Sejak jadi marketing banyak peminat. Banyak. Alhamdulillah baru-baru ini aku udah jualan juga. Ya kalau saya suruh jadi marketing wah kayaknya susah deh kayaknya nih. Tapi kamu hebat juga loh, bisa ini loh ya, bisa langsung dari maksudnya COVID itu bisa dapat pekerjaan gitu ya, pekerjaannya juga bisa lancar ya, alhamdulillah ya. Jadi Allah mudahkan gitu ya kalau hambanya benar-benar berdoa, benar-benar menjalankan syariat Islam ya, pasti Allah juga mudahkan lah rezekinya gitu kan. Amin Mbak. Yang penting kita sungguh-sungguh aja gitu kan. Terus ada kendala apa selama menjadi seorang muslim gitu? Ada kendala nggak misalkan? Kendala sih selama ini alhamdulillah nggak ada Mbak. Cuma kendalanya ya nggak ada kendala apa-apa sih ya, maksudnya karena mungkin aku menjalankannya ya mungkin enjoy, jadinya ya aku berasa tidak ada kendala gitu. Malah aku punya satu cerita lucu. Jadi waktu itu aku baru pulang pameran dan aku itu mau benerin hijab aku waktu itu, karena aku merasa ciput aku ini udah nggak bener gitu kan. Masuklah aku ke suatu toilet, aku benerin hijab aku. Nah terus karena aku lupa nusukin si jarumnya ini, akhirnya ini masuklah ke lubang gitu ya, ke lubang wastafel ini. Aduh gimana ini ya, aku bilang gitu kan, masa aku nggak pakai hijab sih gitu. Jadi ya sama aku akal-akalin gitu kan, sampai akhirnya aku tanya sama ibu-ibu yang jualan di situ, Bu punya jarum nggak? Aku bilang, oh ada Mbak, katanya satu aja nggak apa-apa kok, aku bilang. Terus aku ngambilnya tuh akhirnya 2 jarum, karena waktu itu kerudung aku itu bahannya licin. Aku pakai 2 jarum, terus si ibu itu bilang cukup Mbak. Iya udah kok Bu, enggak kalau ini ambil lagi aja gitu. Dan waktu itu aku benar-benar merasa, ya masa gue nggak pakai kerudung sih gitu kan. Jadi kerudung itu menurut aku tuh udah kayak makanan aku sehari-hari gitu loh Mbak. Jadi kalau nggak pakai kerudung kayak kita palanya kayak botak gitu ya, kayak nggak ada rambutnya.
Malu gitu kan kalau Jadi perempuan kayak botak gimana sih? nggak nggak pede aja gitu, kayaknya Iya, kayak gitu. udah menjadi bagian dari diri kita gitu. Jadi bukannya suatu gimana sih keterpaksaan gitu kan? Iya udah menyatu sama diri kita Jadi gitu. kalau kalau aku sih pakai kayak kerudung pas aku kerja, aku pakai kerudung. Hmm. Terus kalau misalkan aku pergi gitu ya, aku pakai kerudung gitu. Dan aku sekarang tuh aku lagi belajar pakai kerudung pasmina yang syar'i gitu, tapi pakai pasmina gitu ya, karena waktu itu aku sempet iseng doang sih nyoba, terus temenku bilang bagus loh Fris, katanya udah aja model kerudungnya gini, masa sih gitu kan. Cuma ya setelah aku pikir-pikir, iya ya nyaman juga nih pakai kayak gini. Kayak gitu sih. Iya, alhamdulillah sih kalau nggak ada kendala yang berarti lah. Cuman dulunya itu Friska itu Buddha itu dari sekolah Buddha atau memang karena ngikut dari mama gitu? Dari kecil itu almarhum nenek aku ya, dari mama, dia itu selalu yang namanya ngajak ke vihara, tapi bukan berarti dia pengen aku beragama Buddha gitu, karena ya namanya anak kecil kan diajak ke gereja seneng, diajak ke vihara seneng gitu. Cuma ya ibaratnya cuma kayak gitu, kayak memperkenalkan agama aja, Mbak. Cuman Sampai dia sempat gimana? ngomong sama almarhum papaku, kamu jangan mikir anak kamu mau saya Buddha, maksudnya memaksa dia untuk masuk Buddha katanya. Kalau nanti dia udah gede terserah dia mau ikut agama siapa. Tapi papa orangnya enjoy, dia cuma bilang saya nggak akan mempermasalahkan itu, kata dia gitu. Saya tidak akan mempermasalahkan itu, karena Friska mau masuk agama apa itu semua haknya Friska. Dia mau ikut agama mamanya atau ikut agama saya, atau mungkin dia punya pilihan sendiri, kata dia gitu. Iya. Jadi menurut Friska dibandingin sama ajaran Buddha lebih masuk akal ajaran Islam apa ajaran Buddha? Kalau menurut aku sih kalau ya aku ini ya Mbak ya, dari flashback ke belakang itu ya memang sebenarnya kalau lebih masuk akal itu ya memang lebih masuk akal itu Muslim gitu. Kalau Buddha itu kan yang dulu kan saya juga sempat Buddha ya. Dulu saya sempat Buddha waktu sekolah. Buddha itu kan nyembah-nyembah kayak patung-patung gitu. Menurut saya ini gue ngapain nyembahin patung gitu kan. Malah patung itu harus dibersih-bersihin ya kan. Malah Jadi kita jadi kalau membersihkan. aku waktu Buddha itu kan aku berdoa ya, tapi aku ngerasa gini, kok gue doa ibaratnya kayak kita ngomong tuh kayak nggak ada yang ngedengerin gitu loh Mbak. Jadi gue ngomong sama siapa sih gitu. Tapi kalau pas aku Muslim gitu ya, pas aku jadi Muslim, setiap kali aku merasa seperti ada yang mendengarkan gitu. Seperti lagi berkomunikasi gitu ya. Seperti ada. Jadi kadang-kadang aku cuma merasa apa sih? Kayaknya gue nggak salah pilih gitu kan, kayak gitu. Terus sekarang udah bisa ngaji belum Friska? Kalau ngaji ya paling aku kalau baca Yasin gitu ya, aku baca Latinnya gitu Mbak. Karena kan aku pernah dengar ceramah dari salah satu ustadz, kalau kita niat ngaji yang penting itu ada niat di hati kita gitu. Dan kalau untuk mu'alaf mungkin kan dia ya masih proses belajar lah gitu. Iya sih, saya juga waktu awal-awal masih baca Latin, cuman saya sekarang sih udah mulai belajar ngaji, maksudnya udah mulai belajar baca Arabnya. Jadi ya kalau misalnya ada waktu kosong ya, kalau misalnya mau ada keinginan ngaji ya, kalau saya sih panggil guru ngaji ke rumah gitu loh, private gitu loh. Gitu. Kalau aku dulu sempat diajarin, cuma ya karena akunya sibuk kerja gitu ya, pulangnya malam, jadi udah capek gitu kan, udah deh otak gue udah males buat mikir gitu.
Ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan lah supaya bisa belajar ngaji gitu ya. Maksudnya nanti siapa tahu bisa ada kesempatan bisa ngaji gitu kan. Kalau saya juga awalnya berpikir gini loh, ngapain sih belajar-belajar ngaji, baca aja Latinnya gitu kan. Cuman saya pikir-pikir kayaknya saya kalau ngeliat orang ngaji gitu kayaknya pengen gitu bisa baca Arabnya gitu. Kalau saya pikiran saya begitu. Tadinya juga saya nggak berpikir mau belajar ngaji, enggak. Aku Gitu. juga sama, pengen banget gitu ya. Aku pengen banget bisa baca Arabnya gitu. Pengen banget gitu. Tapi aku mikir gini, tapi kan pasti prosesnya lama gitu. Pasti harus dari ikro dulu. Jadi aku sempet diajarin sama ponakan aku itu baca ikro gitu. Cuma ya karena akunya pulangnya udah malam waktu aku di Bandung sih. Jadi ya gitu. Jadi ibaratnya belajarnya ya hari ini belajar, entah kapan lagi belajar gitu. Iya, tapi nanti juga pasti inilah ada saatnya di mana Friska bisa belajar ngaji gitu. Kayak saya juga begitu masuk Islam saya nggak langsung belajar ngaji, gitu. Maksudnya itu proses lah gitu. Jadi saya waktu berjalan baru ada keinginan gitu pengen ngaji gitu loh. Karena tapi nggak lama juga sih kalau belajar Iqra gitu. Saya waktu itu 2 bulan aja saya udah Iqra 4. Nggak lama sih. Iya kan, karena ya kan kalau aku kan kerja Mbak, jadi pasti jedahnya lebih banyak. Iya, nggak cari waktu yang kosong aja. Misalkan nggak lama, cuma sejam saya. Tiap belajar sejam doang. Jadi itu ibu datang ke rumah, sejam udah aja dia pulang. Gitu, sejam doang. Jadi sebenarnya dari salah satu anak HMC namanya Tony sempet suka nge-share link Zoom gitu. Kadang-kadang aku suka ngerasa nggak enak gitu. Aduh jangan di-share lagi lah gitu kan. Karena akunya tuh masih di tempat kerja, mereka udah belajar ngaji kan kitanya jadi nggak fokus Mbak. Maksud aku gitu. Iya, kalau belajar online, kalau kata saya sih kurang gitu efektif ya. Mendingan offline kalau kata saya. Saya juga sering diundang di Zoom gitu kan, suruh belajar ngaji online. Cuman kalau kata saya sih kalau mau lebih cepat bisa, mendingan offline gitu. Jadi panggil guru ke rumah. Gitu, kayak saya kan gitu panggil guru ke rumah cuma 1 jam aja, cuma 1 jam sehari udah. Dia juga guru itu nggak bisa lama-lama soalnya dia mau ngajar ke sini ke sono, dia juga sibuk gitu maksudnya. Dia juga nggak bisa lama gitu. Nah terus berarti nggak ada ini ya dari teman-teman gitu, nggak ada ini ya, soalnya aman-aman aja ya dari keluarga, dari teman-teman, nggak ada tekanan-tekanan. Enggak. Iya. Iya berarti masih ya beruntung lah kalau Friska mah. Kalau mau alaf yang lain kan mungkin ada tekanan gitu dari keluarga, dari teman gitu kan. Ada banyak kesulitan. Tapi jujur aja aku tuh merasa kayak aku dikasih cobaan gitu ya Mbak. Tapi setelah aku minta sama Allah dikasih juga jalan keluarnya gitu, harus begini gini kayak gitu. Kadang-kadang malah kalau menurut aku masalahnya yang memang agak berat, aku itu bisa loh sambil sholat, pas baca niat sholat itu sampai akhir sujud akhir aku tuh aku nangis gitu bisa. Jadi dari aku baca niat sampai sujud terakhir aku sampai salam itu aku nangis. Ya terus pas aku doa gitu ya aku juga tetap nangis gitu. Kayak aku misalnya lagi sedih gitu, aku sampai aku baca Yasin aja kadang-kadang aku ngerasa pengen nangis gitu. Kayak gimana sih, kayak tapi setelah aku baca Yasin ya aku lebih tenang gitu loh. Kalau di agama yang dulu mah nggak ada pakai acara nangis-nangis ya. Iya kan yang tadi aku ngomong, kayaknya kita ngomong aja tuh kayak nggak ada yang dengar. Kayak ada yang dengar. Kayak aku bilang kadang-kadang ini bener ya Mbak, jadi aku tuh minta apapun juga nggak pernah terkabul gitu ya, sama misalkan aku minta ini itu nggak pernah terkabul gitu. Iya saya juga sama dulu waktu saya Kristen juga berdoa, ini gue berdoa kayaknya kayak ngomong sama siapa kayak nggak ada yang dengar gitu. Tapi kalau waktu jadi Muslim saya kayak lagi berkomunikasi gitu loh, kayak lagi berkomunikasi kan. Yang Friska juga ngerasain gitu kan, kayak lagi berkomunikasi kan dengan Allah. Misalkan aku ngomong aku pengen bangun tahajud gitu ya misalkan, itu pasti aku bangun Mbak. Entah gimana jalan ceritanya, kan namanya orang tidur pasti kebablasan gitu ya saking capek. Nah ini pasti aku bangun gitu. Kayak ini kejadian baru minggu kemarin
Itu tepatnya itu hari Kamis aku baca Yasin ya. Terus aku cuma ngomong, ya Allah, aku bilang aku pengen jualan. Aku bilang terserah deh, mau ganti unit kek, mau orang yang baru kek gitu. Intinya janji aku pengen jualan. Habis sholat isya aku baca Yasin. Nah besok paginya spontanitas gitu loh, tiba-tiba ada bapak-bapak sama ibu-ibu, aku samperin, aku tawarin bantuan, ibu ada yang bisa dibantu gini-gini. Tiba-tiba kata manajer aku, bawa aja Fris ke dalam. Aku bawa ke dalam kan, aku terus pasti terangin itu, percaya nggak percaya ya, aku niatin dalam hati aku bilang ya itu, aku cuma butuh waktu 30 menit. Itu si ibu itu langsung, ya udah nggak apa-apa, saya ganti unit, saya DP sekarang. Aku langsung, serius sih gitu kan. Itu pokoknya aku bilang, ya Allah, pokoknya aku nggak mau. Itu padahal jujur Mbak, itu aku sama sekali nggak punya yang namanya gambaran siapa nih yang mau gue closing. Itu nggak ada sama sekali gambaran ke situ. Tapi ya itu, aku menemukan dia ya di situ gitu loh. Gitu, pada saat aku tuh memang ya, aku cuma berpikir tadinya paling juga cuma nanya-nanya, ntar juga paling ujungnya saya pikir-pikir dulu gitu ya. Cuman dalam hal kecil aku kayak pasti gue closing. Itu bener cuma butuh waktu 30 menit. Terus dalam hati niat gitu ya. Disuruh sama manajer aku, udah Bu transfer 2 juta dulu aja buat pengikat unit. Dia nggak mau, malah ditransfer 10 juta. Alhamdulillah. Malah banyak ya. Terus aku udah mikir, aduh kayaknya unit nggak ada nih dalam hati aku gitu kan. Terus aku cuma pas sholat zuhur, aku cuma bilang, ya Allah kalau emang ini rezeki aku, mudahkan. Nggak lama atasan aku ngomong, Fris minta tambahin DP jadi 2 juta. Ini unit udah ada unit cancelan nih, kata sesuai dengan kemauan konsumen kamu. Aku kabarin lagi dia, dan nggak ada 1 jam itu masuk lagi 2 juta. Orang yang sama itu? Ke orang yang sama itu gitu loh. Terus pas apa ya, pokoknya aku inti jalan cerita itu aku cuma bilang, ya Allah mudahkan rezeki aku hari ini gitu ya. Ya udah, inti jalan ceritanya yang penting aku ikhtiar gitu. Hasil akhirnya ya itu nanti belakangan Allah. gitu kan menurut aku. Allah yang kasih.